Halo, halo. It's already here, bro. It's already here. Good morning. Wow. It's pretty. Oh, that's pretty. Yeah, all kind colors. But not as pretty as you. Oh my goodness. Really? You need your glasses repair. Ini mau aku petik tapi aku cuma satu, teman-teman, sayang. Kalau cuma satu tangkai. Ini dulu banyak banget, saya nggak tahu kenapa perkembangannya nggak begitu maksimal. Nugget. Ini ada yang tumbuh di antara walking onion juga. Aneh-aneh emang. Ini kenapa seperti ini? Gara-gara dulu waktu kita menginstal septic tank kan pakai jasa kontraktor ya teman-teman, dan mereka menggunakan ya bulldozer dan sebagainya gitu ya, bego. Jadi tanahnya digali, setelah itu dikembalikan lagi. Kenapa ini menyebar dulu? Khusus lili tak tanam di sebelah sana. Tapi setelah itu diporak-porandakan oleh eskalator apa ya, Rek? Iku mau loh. Ya bego itu tadi. Jadinya ya kemana-mana seperti ini, ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di mana-mana gitu, bahkan sampai sana juga, karena sebagian tanahnya memang tak taruh di sana teman-teman, jadinya bunga lilinya menyebar kemana-mana. Kalau ini delili kuning, sementara yang ini delili orange teman-teman. Biasanya memang yang kuning dulu, baru yang orange ini akan mekar. Ini Asiatic lily. Ini merah tapi agak ada hitam-hitamnya gitu. Kami tuh nugget juga sudah ada di luar loh teman-teman, nugget dan Virgil. Oh my god, jamurnya minta dipanen teman-teman, tuh ada di sana itu. Nanti setelah ini kita panen jamur lagi. Mau saya botok, Rek, botok pakai sambal pakai lombok cabai hijau gitu, enak. Tak aku mau nyari face-nya bunga. Ini ada dua warna yang nggak saya petik teman-teman, karena cuma satu tangkai, jadi ya cuman segini, ini nggak apa-apa. Virgil, ini itu Virgil tadi katanya bilang bosan mami, aku pengen ke sana ke sini gitu, pengen ke museum atau pengen kemana gitu. Tuh cantik teman-teman.
Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menemani pagi kita sampai hampir siang ini ya. Oh my god, ini teman-teman surat kita 3 minggu selama kita di Indonesia. Ya Allah, banyak banget suratnya yang di stok di sini ya. Surat kabarku juga ada di sini. Tuh. Wow, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau bepergian lama terus di rumah nggak ada orang, kita tinggal ke kantor pos saja, ke kantor pos setempat ya. Kalau kita ya di Eldora ini terus ngisi formulir untuk apa namanya ya, pokok di hold first gitu loh teman-teman ya, di hold dulu gitu loh ya, jangan dikirim ke rumah kita karena di rumah kita nggak ada ya, nggak ada orangnya di rumah selama kita bepergian. Itu tadi kita baru saja mengambil surat yang 3 minggu ini, selama 3 minggu ini tidak dikirim ke rumah teman-teman. Memang sebelum kita mudik ke Indonesia kemarin, kita ke kantor pos cabang yang di Kauni atau di Kabupaten Eldora ini untuk mereka ngekip dulu ya, jangan dikirim ke rumah selama kita di Indonesia selama 3 minggu gitu ya. Makanya hari ini kita ke kantor pos itu tadi dan mengambil surat-suratnya. Setelah ini mereka akan mengirimkan surat kalau ada surat ke rumah kita setiap hari teman-teman. Drive on the new highway, kids. Poop highway. Don't stain it with poop. Meninggalkan Eldora, selanjutnya perjalanan kita lanjutkan kembali. Tujuan kita selanjutnya adalah kota Iowa Falls. Kota Iowa Falls berjarak sekitar 19 km. Teman-teman, 19 miles maksud saya. 19 sampai 20 miles dari kota Eldora ini. Itu kalau di kilometer barangkali sekitar 30-an kilometer teman-teman. Koreksi kalau saya salah ya. Dan untuk rumah kita sendiri sebenarnya berada di tengah antara kota Eldora dan kota Iowa Falls. Cuman kita tidak mengambil rute yang melewati rumah ya. Ini kita mengambil rute yang berbeda. Sekaligus saya akan menunjukkan ke teman-teman seperti apa pemandangan countryside di provinsi Iowa, khususnya area di mana kita tinggal ini. Untuk pemandangan atau view di Iowa di bulan-bulan Agustus ya, sepanjang mata memandang hamparan luas ladang-ladang para petani yang ditanami jagung maupun kedelai. Jadi tampak menghijau gitu ya teman-teman ya. Ini pemandangan seperti ini kalau dilihat dari atas, misalnya kita sedang naik ke pesawat kecil, itu seperti halnya hamparan karpet hijau gitu teman-teman. Itu terkenal banget istilahnya di provinsi Iowa itu, hamparan karpet hijau, yaitu tanaman jagung maupun kedelai milik para petani. Dan di sini itu neat gitu ya teman-teman ya untuk ladang-ladangnya ya. Jadi di sekitar area di mana ada ditanami jagung maupun kedelai itu rumputnya itu rutin dipotongi. Jadi kelihatan lebih rapi gitu ya ladang-ladangnya kalau dilihat dari highway ataupun jalan raya seperti ini.
Kalau di sini untuk Mexican food seperti ini teman-teman, misalnya piring gede seperti ini, harganya per porsi $21 teman-teman. Ini ada salsa, ada bean, kacang, ini ada sausnya, ada steak, beef steak, ada nasinya, nasi khas Meksiko. Ini ada mushroom, ada jamur di stir fry sama shrimp ya, agak pedes. Mau daftar ulang. This one in the fridge, okay? Akan ke sekolahnya anak-anak, daftar ulang sekaligus kita akan membeli bensin ya teman-teman untuk bahan bakar traktor. Ya Seprin, tuh Seprin. It's like already. Hai teman-teman, selamat siang. Siang ini kita masih di jalan ya. Hari kedua setelah kita pulang dari Indonesia atau kembali dari Indonesia teman-teman. Siang ini kita mau mendaftarkan ulang anak-anak di SD-nya. Bagi teman-teman yang baru bergabung barangkali penasaran berapa jauh jarak antara SD-nya anak-anak dengan rumah kita. Lumayan jauh teman-teman, sekitar 20 km. Jadi kalau PP itu 40 km. Tapi untuk akses pulang pergi ke sekolah di sini disediakan semacam bis sekolah gratis. Jadi anak-anak bisa pulang pergi ke sekolah dengan mudah ya teman-teman. Just in case kalau orang tuanya kedua-duanya bekerja, anak tetap bisa masuk ke sekolah. Untuk budget dari bis sekolah dan sebagainya untuk sekolah itu biasanya diambilkan dari pajak yang kita bayarkan. Jadi ya sebenarnya nggak gratis teman-teman ya, dari uang pajak kita juga. Pajak, ayo dulu, careful. Kan terus setelah tadi kita berhenti sebentar di pom bensin untuk isi bensin, sekarang perjalanan kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita akan menuju ke sekolahnya anak-anak. Untuk sekolahnya sendiri berada di kota Redcliffe. Jadi jaraknya dari kota Hubbard ini, tempat di mana pom bensinnya ini berada, itu masih beberapa miles lagi. Di Amerika Serikat untuk sekolah-sekolah seperti ini biasanya mengikuti sistem zonasi atau school district zones teman-teman. Yang mana setiap distrik sekolah memiliki batasan wilayah tertentu dan siswa yang tinggal di wilayah tersebut, misalnya seperti kita yang tinggal di Eldora, akan terdaftar di sekolah yang ada di dalam distriknya ya. Meskipun di sini itu menerapkan sistem zonasi, tetapi lebih fleksibel juga teman-teman. Siswa bisa memilih sekolah di luar zona mereka dengan syarat tertentu, misalnya mengikuti ujian masuk atau melalui program khusus gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalau di Indonesia bisa seperti itu ya. Kurang tahu kalau di Indonesia bagaimana. Cuman setahu saya di sini seperti itu teman-teman. Ke pin sekolah, pin sekolah. Cantik ini.
A nice vacation. Yeah. How's summer going? Good. I got the email on all the registration stuff, but From Indonesia. I couldn't reply. Thank you. Were they good? Have you had them? Yeah. I bet I'll like them. Thank you. Oh, man. Where? So, look, Indonesia here, and then Surabaya. Hey, I always said that. Surabaya and Bali. On the other side of the world. Oh, wait, let me practice. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous flight? Oh, the ramparts we watched were so grimly streaming in the rocket's red glare, the bombs bursting in air. They proved through the night that our flag was still